Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok optik akan melakukan sebuah percobaan. Saya Jackson Christian Sinaga. Saya Adruanto Kapea. Saya Juan Dimanulang. Adapun judul percobaan kali ini adalah bayangan pada lensa cembung. Tujuan dari percobaan ini adalah siswa dapat memahami sifat bayangan pada lensa cembung dan menentukan jarak fokusnya. Adapun teori yang kami gunakan dalam NKPD ini yang tampak seperti pada layar. Dasar teorinya itu ya, definisi dari lensa dapat disebut sebagai sebuah benda-benda yang dibatasi oleh dua permukaan yang salah satu di antara keduanya lengkung. Lensa tipis merupakan lensa yang ketebalannya dapat diabaikan terhadap diameter lensa, sehingga sinar-sinar sejajar sumbu utama hampir tepat difokuskan ke suatu titik, yaitu titik fokus. Kedua permukaan lensa belum tentu mempunyai jari-jari lengkung yang sama. Jarak fokus memiliki hubungan dengan jari-jari lengkung kedua permukaan lensa. Seperti pada layar, terbentuknya bayangan pada lensa cembung. Seperti gambar 1, lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar di satu bidang fokus. Lensa cembung dapat dibagi menjadi 3, yaitu lensa cembung blue atau biconvex, lensa cembung datar atau plan convex, yang ketiga lensa cembung cekung konkav convex. Berkas-berkas sinar istimewa pada lensa cembung. Ada 3 macam sinar istimewa pada lensa cembung, seperti gambar 1, kedua, ketiga. Pada gambar 1, sinar datar sejajar sumbu utama lensa, dibiaskan melalui titik fokus. Yang gambar 2, sinar datar melalui titik fokus lensa, dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang gambar ketiga, sinar datar melalui titik pusat lensa, tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Itulah dasar teori kita untuk memahami sifat bayangan pada lensa cembung. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum hari ini adalah yang pertama ada lensa cembung, kemudian ada anak panah yang kita anggap sebagai benda dimasukkan ke sini. Kemudian ada dudukan lensa dengan papan lintasan. Kemudian ada sumber cahaya yang nantinya akan dihubungkan ke catudaya, dan juga ada sebuah sinar ataupun layar titik. Adapun langkah-langkah percobaan pada hari ini, mari kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama sekali, marilah kita susun alat dan bahannya pada praktikum ini. Ini sumber cahaya kita susun sebelah kanan. Kita letakkan. Ini anak panah sebagai benda. Kita letakkan di papannya. Ini lensa cembung, kita letakkan di papannya. Dan ini layar. Kita pastikan susunan alat dan bahan ini terletak pada sudah posisi yang benar dan terletak pada segaris. Nah, sumber cahayanya kita hubungkan dengan catudaya. Kita pastikan catudayanya dinyalakan. Mulai. Kita susun lensa itu tepat berada di titik tengah atau di koordinat 50 cm karena papannya 100 cm. Jadi tepat di 50 cm. Kita atur jarak benda terhadap lensa. Kita atur. Di sini kita menggunakan 7 cm. Pas yang 7. Udah. Sumber cahaya telah dinyalakan. Layar kita geser mendekati lensa sampai terbentuk bayangan yang fokus. Bayangan yang terbentuk berupa tanda anak panah sampai fokus. Setelah bayangan yang terbentuk fokus, maka kita ukurlah jarak dari lensa ke layar. Ini disebut dengan yang namanya S-aksen, sedangkan jarak dari lensa ke benda itu namanya S. 3 kali. Data percobaan ini kita masukkan ke dalam tabel seperti pada LKPD yang tersebut. Baik, dengan menggunakan data yang kita peroleh, kita bisa memperoleh jarak fokus dan juga perbesaran benda. Mari kita hitung data hasil percobaan pada lembar kerja peserta didik yang telah dibuat.
Di sini kita beri lambang fokusnya itu kita beri lambang F, jarak benda kita beri lambang S dan jarak bayangan S aksen. Pada percobaan ini kita mengambil 3 kali percobaan, di mana kita peroleh data pada saat jarak bendanya 9 cm, jarak bayangannya 11,4. Pada saat jarak bendanya 10 cm, jarak bayangannya itu 10 cm. Pada saat jarak bendanya 11 cm, jarak bayangan itu 9,2 cm. Sehingga kita peroleh dari masing-masing percobaan jarak 1 dibagi S aksen. Kita ambil dari data dari sini, dan 1 dibagi S aksen, 1 dibagi S aksen, kita ambil datanya dari sini. Nah, dari ketiga hal ini kita menghitung perbesarannya M-nya, di mana perbesaran untuk yang pertama itu 1,3, perbesaran untuk percobaan yang kedua itu 1, dan perbesaran untuk percobaan yang ketiga 0,8. Grafik perbesarannya seperti ini. Dari grafik ini bisa kita analisis mencari perbesarannya, yang mana perbesaran itu merupakan kemiringan grafik atau nilai dari gradiennya kalau di dalam matematika. Yang mana grafik yang kita bentuk itu grafik antara 1 dibagi jarak benda dengan 1 dibagi dengan jarak bayangannya. Nah, demikianlah percobaan dari kami hari ini. Semoga video kami ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.